Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Oke, nikmat sehat itu sangat berharga. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka menuntut ilmu yang insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang qadha dan qadar. Baik, untuk mengawali, untuk memberikan stimulus dan energi pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dulu. Silakan seperti biasa, doa dipimpin oleh ketua kelas. Mas Doni, silakan dipimpin doanya. Siap, bro. Mulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Terima kasih Mas Dodi telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan semuanya, kita tetap terus semangat, terus termotivasi untuk belajar, untuk lebih baik lagi dari ini sampai besok kalian lulus di SMK 570 ini. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen dulu. Ananda hadir, Pak. Adela Hadir, Pak. Sugi hadir, Pak. Saifuddin Hadir, Pak. Baik, selanjutnya agar kita lebih termotivasi dan semangat lagi, sudah semangat, agar lebih semangat lagi, kita mengucapkan yel-yel SMK kita. SMK 5 bisa, ya, seperti itu ya, seperti yang biasa setiap hari kita ucapkan agar semangat kita tercharge, ya, mengecharge semangat dengan mengucapkan yel-yel SMK 5 bisa. SMK 5 bisa. Sekali lagi, SMK 5 Bisa. SMK 5 Bisa. Baik anak-anakku semua, minggu kemarin kalian belajar tentang pernikahan dalam Islam. Jadi setelah mempelajari bab nikah kemarin, semuanya masih dan lebih pengen nikah ya. Ya, ilmu menikahnya sudah tahu, sudah bisa. Nah, maka dari itu sekarang kita belajar tentang cara menyikapi takdir, cara menyikapi qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup ini tidak terlepas dari namanya takdir atau qadha dan qadar. Takdir kita itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu server yang ada di sana ya, server yang di dalamnya ada takdir manusia. Semua takdir manusia tertulis di sana. Kita tinggal menjalani takdir yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Oke, anak-anakku sekalian,
Jadi tujuan pembelajaran pada bab qada dan qadar ini adalah kalian dapat menganalisis makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis. Nah, selanjutnya dari percaya kepada qada dan qadar, maka akan tumbuh rasa optimis, ikhtiar dan tawakal terhadap ketentuan qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah muncul optimis, ikhtiar dan tawakal, maka kalian dapat memetik hikmah kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat berperilaku yang mencerminkan berdasarkan beriman kepada qada dan qadar. Jadi tidak ada kalian terbesit di pikiran kalian untuk bunuh diri lah. Bunuh diri itu termasuk tidak bisa memahami arti dari qada dan qadar. Nah, untuk selanjutnya, karena kita menggunakan metode discovery learning, jadi kalian membuat atau mencari sendiri informasi berdasarkan panca indera kalian, bisa dari buku paket, bisa dari internet, maupun dari narasumber yang lain. Maka silakan kalian membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 kelompok yang nantinya kalian dapat mencari dasar-dasar pengertian dari optimis, ikhtiar dan tawakal. Untuk itu, tanpa buang waktu, silahkan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan. Bagus, semuanya sudah berkelompok. Jadi menjadi berapa kelompok ini? 3 kelompok. Oke. Sebelum diskusi dimulai, akan saya berikan materi pendahuluan tentang qada dan qadar. Pertama, yaitu pengertian qada. Jadi qada secara bahasa adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Itu adalah qada secara bahasa. Sedangkan qada secara istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, dengan menciptakan atau menghidupkan, meniadakan atau mematikan dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakannya sejak zaman azali atau zaman terdahulu sesuai dengan irodahnya. Irodah itu kehendaknya, ya, kehendak Allah yang maha sempurna. Selanjutnya adalah qadar. Qadar secara bahasa adalah akhir atau batas sesuatu, ada ukuran dan kepastian. Qadar secara istilah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sejak zaman azali atau terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluknya. Jadi qadar ini lebih kita kenal dengan nama takdir. Nah, iman kepada qada dan qadar mengimani dan meyakini segala informasi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dijelaskan dalam hadis mengenai qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar Allah memiliki kedudukan sebagai rukun iman yang ke-6 setelah beriman kepada hari kiamat. Qada adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah dan belum terjadi, sifatnya masih berupa tulisan yang
berada di Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk yang sudah terjadi, sehingga dapat diketahui adalah manusia. Jadi planningnya itu ada pada qadar dan takdirnya itu ada pada qadar. Dari nantinya bisa kalian lihat sendiri ya, pada surat Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, kadarnya. Nah, dalil lagi tentang qadar dan qadar ini juga ada pada surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi kalau ada bencana alam, termasuk kematian, umur, jodoh, rezeki, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada di servernya. Nah, tinggal Allah merealisasikan apa yang ada di Lauhul Mahfuz tersebut ke dalam dunia, ke dalam diri kita semua. Nah, selanjutnya juga dijelaskan dalam surat At-Takwir ayat 29, 28 sampai 29, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, yaitu Tuhan seluruh alam. Jadi ada orang yang sesat, ada orang yang berjalan di jalan yang lurus, yaitu di jalan Islam, itu sesuai dengan kehendak Allah. Berbicara tentang takdir, maka takdir ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama takdir mu'alaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia. Artinya usaha atau ikhtiar manusia mempunyai pengaruh terhadap takdir juga, walaupun sudah termaktub, sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz, sehingga usaha manusia tersebut mendatangkan hasil seperti yang dicita-citakannya. Yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha. Artinya usaha manusia tidak dapat lagi berpengaruh terhadap qada dan qadar Allah. Contohnya apa? Contohnya adalah maut atau kematian. Kalau sudah ditakdirkan meninggal pada umur 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, selanjutnya peran optimis terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini optimis. Jadi dalam menghadapi takdir Allah kita harus optimis, husnuzon. Ya. Untuk selanjutnya dalil optimis dan sebagainya, bentuk-bentuk optimis nanti akan kalian cari saat diskusi kelompok. Dari materi pengantar tadi, apakah ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Oh iya. Bagaimana cara menyikapi qadar dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi untuk menyikapi qada dan qadar Allah, yaitu kita harus berhusnuzon terhadap takdir itu sendiri, berprasangka baik, maka takdir kita juga akan baik. Nah, itu cara menyikapi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, Pak. Oke, semuanya sudah selesai untuk mengerjakan tugasnya. Saya ingin melihat perform dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk perform sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan bentuk-bentuk optimis dari Kodok dan Kodar, yaitu 1. Mampu menghentikan dan menahan pikiran negatif. Yang kedua, selalu merasa gembira dan bersyukur meskipun berada pada situasi sulit. Ketiga, selalu yakin bahwa kesempatan terbuka lebar. 4. Sering memotivasi dan mendorong orang lain untuk berbuat baik dan positif. 5. Mampu menerima hal yang sudah tidak bisa diubah lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jelas, bagus sekali presentasinya ya. Baik, semua kelompok sudah presentasi di depan, semuanya bagus-bagus, komunikatif. Nah, untuk kedepannya lagi ditingkatkan dalam hal diskusi agar lebih kompak lagi, untuk presentasinya agar lebih berani lagi mengungkapkan atau mempresentasikan sesuai dengan bahasanya sendiri, ya. Jadi bahasanya tidak monoton, tidak melulu itu saja. Jadi lebih bervariatif. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga kelompok yang sudah presentasi dan berhasil dengan baik. Sekarang tugas diskusi sudah selesai, presentasi juga sudah selesai. Nah, maka untuk pembelajaran terakhir, step terakhir adalah mengerjakan tugas individu, ya, evaluasi atau tugas individu. Maka dari itu silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi tempat duduknya disetting, dikondisikan seperti biasa. Nah, untuk evaluasinya silahkan kalian kerjakan modul pendamping halaman 34 dari poin 1 dan poin 2. Selanjutnya waktunya adalah 30 menit. Setelah selesai atau yang sudah selesai nanti langsung dicocokkan atau dimintakan nilai di depan atau di saya ya, di depan kelas. Jadi silakan untuk kembali dan mengkondisikan tempat duduknya seperti semula. Silakan. Selanjutnya Mas. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang Kodok dan Kodar. Untuk materi selanjutnya atau pekan selanjutnya kita mempelajari tentang kerja keras dan tanggung jawab. Maka dari itu, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, agar terdapat keberkahan, agar bermanfaat ilmu yang kita dapat hari ini, kita akhiri dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus
tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.